Selamat pagi, good morning, Kingdom Daily Devotion berjudul Dipuaskan Jiwa yang Dahaga. Mazmur 107 ayat 9, ini adalah ayat yang disiapkan Tuhan buat kita hari ini. Berkata begini, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Apa artinya benar-benar merasa puas dan cukup? Bagi banyak orang, rasa puas dan cukup terasa seperti sesuatu yang selalu di luar jangkauan. Pekerjaan yang lebih baik, rumah yang lebih besar, lebih banyak uang, kehidupan yang terkenal, selalu menjadi tujuan yang seolah-olah tidak pernah tercapai. Jika sampai tercapai pun, manusia masih saja tidak puas. Kepuasan sejati tidak didasarkan pada keadaan, tetapi pada Kristus. Kepuasan di dalam Tuhan tidak menyangkal keinginan kita atau berpura-pura tidak ada kesulitan. Kesulitan mungkin tetap ada. Sebaliknya, itu adalah kedamaian hati yang tenang bersandar pada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Terlepas dari semua apapun yang sedang kita alami. Baik untung, baik rugi, apapun itu tuh. Kita tetap merasa puas, merasa tenang. Karena memang itu semuanya ada di dalam Kristus Yesus. Rasa puas itu tidak terjadi secara instan. Ini merupakan proses. Perhatikan apa yang Paulus katakan di Filipi 4 ayat 1. Perhatikan ini. Kukatakan, ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Wow, Paulus mengalami kelaparan dan kelimpahan, ya, kebebasan dan pemenjaraan juga. Tetapi melalui semua itu, Alkitab berkata, ia belajar bahwa hidup bagi Kristus sudah cukup dan memberikan dia kepuasan. Dia juga belajar bahwa di dalam Kristus ada kepuasan. Kepuasan berasal dari kepercayaan kita pada persediaan Tuhan bagi hidup kita. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Penyertaan Tuhan adalah milik kita yang paling berharga. Ketika kita percaya bahwa Dia bersama dengan kita dan untuk kita dapat melepaskan diri dari proses mengejar harta, uang, jabatan, ketenaran, atau apapun yang ditawarkan dunia. Semua yang dunia tawarkan tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Sebaliknya, ketika kita meraih apapun yang kita kejar, rasa tidak puas juga akan merasuki hati dan pikiran kita untuk kembali, untuk mau sesuatu yang lebih lagi daripada itu. Nggak pernah puas akhirnya. Nah, kepuasan di dalam Kristus menjaga hati kita dari keserakahan dan iri hati. 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Nah, mengejar kekayaan dan status membuat jiwa jadi hampa. Namun ketika kita menemukan identitas dan nilai kita di dalam Kristus Yesus, kita akan memperoleh kedamaian yang tidak akan dapat dibeli oleh kekayaan. Itu sebabnya hari ini cukupkan dirimu, ya, kepuasan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Apapun yang kecil dalam tanganmu, kelolalah dengan sebaik-baiknya, senantiasa mengucap syukur dan selalu bilang sama Tuhan, kepuasan dalam hidup ini hanya ada di dalam Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat hari yang baru. Kami percaya hari ini kami dipuaskan, kami bahkan hari ini Tuhan belajar bahwa kami nggak boleh banding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Kami juga sadar bahwa apapun yang dunia tawarkan tidak akan pernah membawa kepuasan. Kami percaya hari ini kami dimerdekakan karena kepuasan kami hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kami mulai hari yang baru dan kami percaya hari ini kembali Tuhan, kami diubahkan, kami menjadi orang-orang yang lebih dewasa di dalam-Mu. Dan kami percaya hari ini kembali Tuhan, kami sadar bahwa hanya firman-Mu, hanya kebenaran-Mu, hanya hadirat-Mu, dan hanya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu semua yang sanggup memuaskan hidup kami. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan sama Tuhan. Bukan ditambah-tambahinya yang Tuhan yang kami kejar, tapi kebenaran firman-Mu yang kami kejar. Supaya dengan itu hidup kami dipuaskan. Kami mulai hari yang baru, walaupun kami belum melewati banyak hal hari ini, tapi kami percaya kami akan mulai hari dengan kepuasan yang luar biasa. Dan sepanjang hari, firman-Mu, hadirat-Mu, senantiasa menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, kami berdoa dan kami akan buka hari yang baru ini. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati and have a blessed day.